Pak Prabowo mengaku tukang pijat tersertifikasinya Gus Dur dulu kan? Prabowo itu termasuk tukang pijat yang tersertifikasinya Gus Dur. Bener itu, ya kan? Dulu kan ada kejadian tuh Pak. Salah satu menterinya Gus Dur di DPR, ya kan? Disisipin map-map ya. Mapnya warnanya sesuai dengan warna partai. Nah itu isinya CV orang-orang yang mau disodorin. Ya kan? Supaya dimasukkan dalam jabatan. Iya, jabatan-jabatan tertentu tidak hanya menteri saja, tapi jabatan misalnya direksi, komisaris dan seterusnya. Itu biasanya ngelobi kiai-kiai, ya kan, kiai pesantren. Itu normal lah. Iya. Terus kiainya bawa proposal apa makanya dijulukin sama Gus Dur, ente nih kiai proposal katanya gitu kan. Mendekati presiden dilantik untuk menjabat 5 tahun ke depan, mulai kasakusuk orang-orang yang berkepentingan untuk mendapatkan jabatan mulai mendekat. Tapi yang paling penting untuk dipikirkan adalah cara mendekatnya lewat pintu masuk yang sebelah mana nih. Nah, di sebuah kesempatan ada satu podcast dengan Wahyu Muryadi yang waktu itu adalah beliau Biro Protokol Istana Kepresidenan era Gus Dur menceritakan bagaimana biasanya politisi-politisi yang mengincar satu posisi menitipkan map CV-nya untuk bisa dipilih menjadi menteri. Coba kita dengarkan bagaimana cerita Wahyu Muryadi yang memang orang penting di Tempo ya, yang waktu itu oleh Gus Dur diberi kesempatan untuk menjadi Biro Protokol Istana. Bagaimana dia menggambarkan orang-orang yang berkepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu mendekat kepada pemerintahan. Ya, jadi ya namanya epicentrum kekuasaan. Ya kan, namanya istana, ya kan, namanya presiden. Selalu orang ingin deket dong, ya kan, apalagi pengusaha, ya supaya aman, tidak diganggu, dia harus punya koneksi dengan kekuasaan, ya kan. Cuman caranya kan macam-macam. Nah, waktu itu juga orang-orang yang ingin misalnya menjagokan dirinya, menyodorkan dirinya untuk diangkat jadi ini, jadi jabatan ini, itu dan seterusnya. Itu ada yang nyodorin CV. Ya kan? Dulu kan ada kejadian tuh Pak. Salah satu menterinya Gus Dur di DPR, ya kan? Disisipin map-map ya. Mapnya warnanya sesuai dengan warna partai. Nah itu isinya CV orang-orang yang mau disodorin. Ya kan? Supaya dimasukkan dalam jabatan. Iya, jabatan-jabatan tertentu tidak hanya menteri saja, tapi jabatan misalnya direksi, komisaris dan seterusnya. Ya itulah terjadi. Jadi ya repotnya kan yang namanya Gus Dur ini kan daya tampung intelektual maupun pergaulannya kan luas sekali. Itu jadi sangat kita nggak bisa menentukan ya. batas-batasin, ya kan. Jadi ya ya kadang-kadang masuknya kan dengan segala cara itu, ya kan. Yang paling ajaib. Hah? Yang paling ajaib caranya gimana? Yang paling normal gimana, yang paling ajaib gimana? Ya, termasuk misalnya kan karena dunianya kiai, itu biasanya ngelobi kiai-kiai, ya kan, kiai pesantren. Itu normal lah. Iya, terus kiainya bawa proposal apa makanya dijulukin sama Gus Dur, ente nih kiai proposal katanya gitu kan. Ya kan, semua nggak bisa ditepis begitu rupa, ya ditampung sama Gus Dur, ya udah nanti dicek. Kadang-kadang juga pernah saya disodorin ini, coba dicek yuk, apa maksudnya? Ada kita mencari figur jabatan X misalnya, ya kan? Coba dicari karena susah sekali nih cari orang yang jujur di jabatan ini. Ya sudah, ya saya mencoba menghubungkan dengan pihak-pihak yang kira-kira bisa memverifikasi, memprofiling dari jabatan-jabatan itu atau pejabat itu, gitu loh. Itu jadi ya. Kalau soal tukang pijat, ya Gus Dur tuh hobinya kan capek, hobinya pijat, ya kan? Ya banyak orang datang dari yang dulu temennya ketika menjadi ketua umum PBNU, ya kan? Sampai akhirnya menjadi presiden, ya masih dijaga hubungan itu gitu loh. Ya, Pak, bahkan di pidato terakhir di PBNU aja Pak Prabowo mengaku tukang pijat tersertifikasinya Gus Dur dulu kan? Prabowo itu termasuk tukang pijat yang tersertifikasinya Gus Dur. Bener itu. Gimana Karena begitu datang ke sini awal di Indonesia, yang pertama kali didatangi kan Ciganjur, termasuk ya sambil datang sambil bisi-bisi ke Gus Dur juga mijitin. Iya betul. Yo, beliau sendiri yang ngomong kok. Saya tuh begini, ya kan? Kan saksi lah. Iya.
Kecuali saya nggak bisa mijet. Saya ikut yang dipijet juga. Dapat berkahnya Gus Dur tuh dapat Sama tukang pijet. Prabowo. Sama Oh bukan Prabowo. Kualat bukan. Saya pikir, iya. Kalau Pak Prabowo dulu memang saya bantu pertemukan bersama Pak Alwi Shihab ketemu Gus Dur waktu di Jordan di Amman tahun 1999 akhir. Nah, gimana ceritanya waktu itu? Ya beliau Gimana kan memang- siapa yang ngontak Om Wai waktu itu, apa Pak Prabowo langsung atau gimana? Ya, kebetulan saya waktu itu menjalankan tugas sebagai wartawan Tempo yang wawancara khusus beliau. Oh, masih wartawan waktu Ya, itu? waktu itu Beliau wartawan itu di- Pak Prabowo atau Presiden Pak Gus Dur? Prabowo. Oh, Tapi Berarti saya Anda ke ikut Jordan? liputan, iya ikut liputan Gus Dur di ke Jordan kebetulan. Ya kan? belum kepala protokolan itu ya? Belum, itu awal-awal mau diangkat jadi protokol waktu Oh, itu. tanda-tanda apa perilaku udah mengarah ke situ lah waktu itu. Cuaca sudah mulai Perilaku mendukung udah ya? mulai pakai safari Anda kayaknya. Enggak lah. Gimana? Ya pokoknya gitu. Ya. Gimana Ya, ceritanya? terus saya wawancara terus ketemu Gus Dur, ya udah nanti diatur sama Pak Alwi Shihab segala macam kan, kontaknya sama Pak Maher Al-Gadri. Waktu itu Pak Maher kan satu pesawat juga dalam penerbangan zaman kunjungan di pesawat presidenan. Dan diatur kebetulan ada acara teman-temannya Pak Prabowo, Pak Maher, kemudian anaknya Pak Syafruddin Prawinegara itu kemudian ada Fadlizon segala macam, ada program cari oil for food, jadi cari funding itulah, pendanaan untuk oil for food itu di kalau tidak salah mau ke Irak gitu waktu itu, mau ke Irak. Jadi lewatnya Jordan itu ya di situ ketemu. Kemudian Pak Prabowo kebetulan mau bicara sama Gus Dur, ya sudah saya coba bantu kondisikan bersama Pak Alwi Shihab. Lalu apa namanya? Nah ini bagaimana caranya supaya nggak ketahuan wartawan ya, wartawan diajak dulu. Hore-hore dulu. City tour dulu cari oleh-oleh. Cari oleh-oleh. Hore-hore. Tipu dulu lah. Dikoy. Ya, Kasih dikoy dulu. iya gitu kan. Terus kemudian ada pertemuan lah khusus sama Pak Prabowo di situ di Jordan. Lalu dilanjutkan oleh pertemuan yang kedua di Zurich di Swiss di salah satu hotel. Itu saya ingat betul bahwa Pak Prabowo itu holding roomnya itu di kamar hotel saya tempat nginap waktu itu. Menunggu. Anda sudah kepala protokol? Nunggu hampir Belum, sejaman masih lah. wartawan Tempo. Oh waktu itu sudah kepala protokol. Kalau waktu di minta Zurich, wawancara. Zurich waktu di Amman masih wartawan Oh, Tempo. Tempo. Awal-awal mau masuk istana. Iya. Di Zurich sudah Kalau kepala ya di Zurich protokol. sudah jadi kepala Mantap protokol. juga ya, dari Aman ke Zurich ini langsung jadi kepala protokol Anda ya. Enggak, berapa bulan kemudian. Oh, kira Jangan lu pikir transit doang ente ini kan. Time frame waktu Iya, penting nih. iya. Iya. Ya itu di Zurich temuin terus wah pintu saya dibuka begitu gayanya beliau kayak nembak begini. Siapa? Tembakan kosong. Pak Prabowo. Ya. Oh, ke Saya nggak Gus mau Dur. kalah. Ke saya. Ke gue. Terus gue lompat dari tempat tidur. Set. Saya tembak balas gini. Dak, gitu. Aduh. Oh, boleh juga. Iya. Ini gojekannya. Gocekan. Terus tunggu Pak. Tapi Tunggu, terus. apa waktu itu keinginan atau tujuannya Pak Prabowo sampai 2 kali harus ketemu presiden? Ya intinya membangun silaturahmi dan istilahnya beliau kan pengen ke Indonesia. Oke. Iya kan? Nah, waktu itu Gus Dur mengatakan ya lihat situasi politik dulu, nanti saya kasih kode. Kalau Anda misalnya sudah saatnya untuk datang ke Indonesia. Nah gitu, jadi ya ngomong-ngomong kan hubungannya kan sudah baik sebenarnya Oke. secara personal antara keduanya. Makanya Gus Dur kan bilang ini Prabowo itu orang yang paling ikhlas gitu loh. Itu benar. Oh iya itu. Kalau Kan itu iya. debatable banget, ada yang bilang enggak, ada yang Kalau bilang yang, iya. yang paling ikhlas ya di Wahid sudah mengatakan ya benar pernah mengatakan begitu. Kapan time frame mengatakan Nah itu lupa. Lupa. setelah 14 Kalau ini Februari sengaja ya, dia harus lupa. 14 Februari apa sebelum 14 Februari diakui bahwa statement itu ada? Oh sebelum. Oh, sebelum. Sebelum. Oke. Belum dong. Tapi gini Om Baik, kembali ke bagaimana lingkar dalam istana ini ini ya. ngomongnya lebar. Iya. Memang gitu di sini. Dulu Gus Dur, Anda kan bilang Gus Dur pergaulannya ugal-ugalan luasnya. Luas Apa banget. keuntungan dan apa kerugiannya Gus Dur yang punya teman sebanyak itu, pergaulan seluas itu, kerugian dan keuntungannya apa? Dijawabnya lebih paten usai jeda. Kita break dulu.
Dan talent scoutingnya waktu itu Presiden Gus Dur kan? Siapa tuh? Pak Luhut. Betul, yang menemukan dan kemudian Bakat, melenting, bahasanya Korea ini, melentingkan Jenderal Luhut ke dalam, iya kan? Oh iya, Pusara elit waktu itu dari cuma Pak Luhut sebagai dubes Singapura. RI di Singapura. Oke, kita kembali lagi ke rapat kabinet bayangan. Apa untung ruginya punya banyak friend yang Gus Iya. Dur? Ya, banyak untungnya. Ya untungnya ya namanya pergaulan kan jadi luas. Networking itu perlu di mana-mana. Jadi Gus Dur kalau pergi kemana-mana, kalau dalam kunjungan kenegaraan, ya kunjungan kerja ke luar negeri manapun, pasti ada temennya. Yang kita nggak tahu. Pernah suatu saat beliau minta supaya kita mampir ke Recife. Tahu nggak Recife? Recife itu kota di Brazil. Jadi jika kunjungan mau ke Brasilia, mau ke Buenos Aires, apa itu mampir ke Recife. Ada apa Gus? Ada teman saya di situ. Ada Random. sebenarnya siapa? Random. Ajak. Uskup pokoknya ada uskup. Oh, Temannya beliau. Jadi kita mendarat di Recife, nggak apa-apa yuk, cuma transit aja sebentar, terus ngobrol sebentar, terus kita balik lagi ke Brasilia gitu. Ya sudah transit sampai ke situ. Bukan uskupnya didatangkan ke Brasilia, tapi presiden yang mendatangi Gus Dur temannya. datengin. Recife. Apa namanya itu sampai? waktu kunjungan ke Brasil emang? Iya, mau kunjungan ke situ. Jadi di Recife ternyata uskup yang dimaksud sudah meninggal. Aduh, itulah, emang nggak dicek kepala bin ini. Lah ya susah, waktu itu agak mendadak juga permintaan. Lagian di Recife kan daerah yang kita nggak tahu di mana. Saya aja kaget, ada yang namanya Recife. Daerah tropis di Brazil waktu itu kan. Itu pasti KBRI Brasilia pusing itu dapat permintaan Anda deh, Bapak ya. Corinthians masih inilah ya. Mungkin belum ada di Brazil, di Recife belum ada konsul, mungkin barangkali konjen belum ada kali ya di Brasilia. Nah kan tapi daerahnya. gini Om Wai, izin, ini kan pergaulan untuk Gus Dur di dunia. Tapi pergaulan ini, apa untung dan ruginya? Justru dalam masa-masa 5 menit Bung Roni ini. Ya, menit Bung menentukan orang, ini yang cocok jadi menteri, ini yang Dan akan apalagi aku pakai. apa namanya Gus Dur kan turnovernya agak tinggi ya. Iya, betul. Menteri-menterinya kan. Turnover agak tinggi Iya. Om Wai. Ya, Masa ya, pakai expired untungnya date-nya. teman-teman yang banyak itu bisa jadi jaringan yang membantu proses pengambilan keputusan. Misalnya apa namanya untuk mempertanyakan figur seseorang yang mau dijadikan pejabat tertentu misalnya, dia akan konfirmasi kepada temannya atau siapa yang mengendorse itu, ya kan? Kalau yang endorsernya itu benar, ya sudah itu yang dipegang. Kalau misalnya ternyata ini yang di endorse itu salah, berarti yang endorse itu nggak benar gitu loh. Akan terkoreksi seperti itu. Tapi juga kalau misalnya kenal sama figur-figur tertentu yang memang kredibel, ya Gus Dur yang percaya gitu loh. Itu di mana-mana kan jadi rujukan. Oh ini yang nyusulkan begini. Bahkan secara politik pun juga waktu itu sebelum saya masuk jadi apa namanya spokesperson juru bicara merangkap kepala protokol waktu itu sudah dikasih tahu sama Gus Dur. Nanti itu dalam struktur ada sekretaris presidennya itu Rate. Nanti setelah itu ada deputinya. Kamu di kepala bironya, yuk di antara kamu sama Rate itu ada deputinya. Deputinya itu ada namanya si A, itu titipannya dari partai ini. Ada begitu. Dan Gus Dur mengakomodasi Iya, itu semua. mengakomodasi, nggak apa-apa itu. Mau nggak mau. Iya. Ya Wong Gus Dur juga Sayuti ngomong ya. Asatri waktu itu dari PAN. Siapa? Ya kan? Sayuti Asatri. Oh, Sayuti Deputi, Asatri. ya kan? Deputi di Satpres. Deputi Satpres juga. Dan diterima. Itu siapa yang ngusulin? PAN. Justru PAN, PAN, partai. waktu itu Pak Emin Rais. Oh, Bahkan sampai Pak- level-level ini ya, Om Boy ya. Jabatan-jabatan yang non menteri, non direksi, Iya. non komisaris BW seperti yang kita bayangkan sekarang itu Iya. diperdagang sapikan gitu. Ya, ya wajar toh. Orang berusaha untuk menempatkan orang-orangnya sebagai Orang dekat katakanlah presiden. imbalan politik, ya kan, yang sudah membantu mensukseskan, terus kemudian Poros berkeringat, ya kan, terus kemudian berjasa. Tapi kan kalau menteri wajar Om Wai. Ini jabatan satuan 3 ini gimana ceritanya nih? Ya nggak tahu, faktanya begitu. Iya betul. Faktanya begitu. Nggak, Dulu masalah ya. Masalah hari ini tuh valuable-nya apa? Mungkin satuan 3, tapi ini ada di lingkar Tapi presiden. kan ada CCTV. Iya. Iya, ada Jadi sisi CCTV. saya di, iya kan? Iya. Nah, Nah, tapi pada akhirnya Om Wai,
yang akan menentukan baik si Budi yang mau rekomendasi mau Kalau si Budi pasti diterima. mau Om Wai yang rekomendasi mau siapapun yang rekomendasi kan. Pada akhirnya kan ini soal Presiden Gus Dur punya taste. Ya. Nah, Iya. taste-nya kalau ngelihat orang-orangnya Gus Dur ini, ya, ini agak random nih. Ada yang ke barat-baratan Marsilam. PSI lama kayak Marsilam. Wimar, ya kan? Wimar, Ya, Marsilam. Marsilam. Tapi ada kayak Adi Mas Hardi juga yang aktivis. Ya agak kiri, Agak ada seniman kiri, ada Tempo juga yang gelandang kiri tengah. yang cukup kritis juga kepada Iya. Presiden Gus Dur. Nah, macam-macam nih. Ada kiai-kiai tentunya kiai-kiai perwakilan juga. NU. Ya, ya. Nah ini seleranya kayak apa sih sebenarnya menentukan orang di lingkar kekuasaan di ring satunya? Menlunya Gus Dur aja Alwi Shihab loh. Iya. Habib. Itu Habib kan. itu sahabatnya dulu di Al-Azhar. Iya kan. makanya. Dan Pak kan adiknya Pak Quraisy Shihab. Pak Quraisy juga temannya Gus Dur di Al-Azhar. Jadi kalau soal Pak Alwi itu figur itu secara sanad, secara apa itu asal usul dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan Karena lah. udah lama tahu Iya. juga. Nah, taste tadi ini gimana? Pak? Kalau apa namanya Selera. kayak PSI, Pak Marsilam itu temannya dulu Forum Demokrasi. Dia tahu persis Marsilam bagaimana Pak apa namanya Bondan Gunawan segala macam kan Pak Johan Effendi. Iya. Itu Iya. teman-temannya di NGO. ICKAM. ASIKAM, teman di LSM lah. Itu ya memang tahu lah dalam perjuangan segala macam. Kepada saya sekalipun, saya sebagai wartawan Tempo, kan kebetulan ditugaskan waktu itu untuk nempel terus wawancara Gus Dur kemana-mana di Muktamar NU dari apa namanya Krapyak sampai ke Cipasung, saya ngikuti semua dari situ terus kemudian Gus Dur ingat terus dari saya cara wawancara segala macam, ya kan nggak pakai siapa-siapa ini langsung sendiri beliau sendiri yang minta memang. Ya Gitu kalau loh. kita bilang faktor NU yang sangat menentukan, Wimar NU apa? Ya enggak lah. Enggak. gitu. Wimar Itu gimana enggak, tuh? Ya Bisa- Wimar juga mungkin teman lama juga jangan-jangan. Ya, kan? macam-macam ada yang diusulkan oleh Yani Wahid, ada yang diusulkan oleh Kiai, ada macam-macam lah. Semua tapi pada akhirnya juga kebanyakan memang diterima oleh beliau. Diterima pun juga bukan tanpa reserve. Ya tetap akan dilihat kinerjanya. Dasarnya menentukan apa? Ya menurut Om Wai paling fundamental. Faktor Dasarnya ya kedekatan kah atau kalau yang udah selalu tahu track beliau recordnya atau katakan gimana? dan itu adalah satu ya tentu saja track record ya untuk ukuran-ukuran track record dan moral itu integritas itu penting justru itu kapabilitas tentu saja ya, dan kompetensi itu ini ahlinya ini ini pinternya di bidang ini loh itu dia dulu pernah di sini sekian beliau itu di luar kepala menghafal profil dari orang per orang itu waktu itu. Dan Sehingga- gunanya punya banyak temen tuh dan pergaulan untuk Iya, memverifikasi dia dapat masukan nama-nama dari ini ya. mana-mana. Sampai kemudian terbukti dia ternyata misalnya nggak perform atau secara politik melakukan ketidakpatuhan pada presiden misalnya atau apa ya kan? Salah satu isu yang menarik ketika itu adalah demokratisasi dan juga penghapusan dui fungsi ABRI juga ketika itu. Ya tentara-tentara mulai Kembali ke barak, ya kan kita masuk dalam proses demokratisasi ya. Tapi ada jenderal-jenderal yang juga ada di sekeliling Gus Dur. Ya, Jenderal SBY, SBY, Jenderal Jenderal Agung Luhut, Gumelar, Jenderal Luhut, ya. your friend. Ya, ini apa yang membuat Gus Dur yang waktu itu seorang yang berhadap-hadapan dengan Orde Baru kemudian memilih ada jenderal-jenderal yang selected yang bisa masuk ke dalam timnya beliau. Ya tentu saja jenderal-jenderal itu dipandang oleh beliau adalah yang apa namanya punya sejarah pertemanan yang begitu lama sama beliau. Ada romantisme ketika kenal dengan Pak Luhut kan juga lama juga. Dengan Pak Sejak SBY. Dantren Madiun ya. Iya, jadi hubungan lama ini, hubungan pertemanan yang lama. Lalu juga beliau tahu tentang bagaimana peran dari tokoh-tokoh ini walaupun TNI ya, jenderal yang apa namanya performanya kayak apa. Terus ini kira-kira akan difungsikan apa oleh beliau. Nah, itu semua di apa namanya pertimbangkan gitu, di bahan pertimbangan. Oke. Jadi memang ini adalah ibarat main bola itu injury time.
Biasanya kalau di sepak bola, injury time itu adalah salah satu waktu yang paling penting untuk menentukan langkah. Ini pertandingan mau menang atau kalah gitu. Tapi konteksnya kali ini adalah soal posisi menteri. Banyak kemudian pihak-pihak yang berkepentingan mencoba di sisa waktu terakhir sebelum nanti Oktober ya selesai dan dilantik presiden yang baru. Kemudian mencoba untuk memasukkan nama-nama nih. Ini tolong dikasih ini jabatan, posisi kan begitu. Menurut cerita dari Wahyu Muryadi memang sejak dulu kala ada praktek-praktek seperti ini. Dan presiden menjadi penting untuk bisa punya penilaian yang fair dan juga alat timbang yang begitu presisi. Alat timbang untuk menentukan ini benar-benar punya kapabilitas atau cuman titipan. Ini punya impact untuk kabinet atau cuman isi-isian aja gitu daripada kursinya kosong, titipan partai begitu. Jadi memang peran presiden dan beberapa input orang-orang terdekatnya, timnya begitu menjadi poin yang paling penting untuk menentukan isi dari kabinetnya nanti. Kalau menurut kalian dari tokoh-tokoh yang sudah malang melintang di dunia pemerintahan, baik itu profesional ataupun politisi, coba sebutkan nama-nama yang harus masuk di kabinetnya Prabowo nanti. Tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul. Salam.